Pemirsa, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 80% ya masyarakat Indonesia ini akan mengalami kebutaan, terutama kalau seandainya usianya sudah tua. Apalagi kalau seandainya memang ada katarak, pemirsa. Sebenarnya apakah kita ini pasti akan buta karena katarak atau tidak ya pemirsa? Hal tersebut pastinya bikin kita was-was juga nih. Untuk mengetahuinya alangkah lebih baiknya kalau pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas seputar katarak. Pasti dialami semua orang, yuk kita sama-sama cek faktanya. Sudah hadir bersama dengan saya pada pagi hari ini, ada Dr. Andita G.C. Sari, spesialis mata. Kita sapa dulu sebagai Dr. Cesa. Yuk pemirsa kita sapa dulu Dr. Cesa. Selamat pagi Dr. Cesa. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Iya, alhamdulillah baik ya. Dok, ini kan kalau seandainya saya lihat datanya juga tuh tadi malam juga saya baca ya pemirsa. Katanya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini 81% kasus kebutaan ini terjadi di Indonesia dan ini karena katarak. Ini sebenarnya kalau seandainya kita mengobrol seputar jumlahnya ya, persentasenya kan lumayan tinggi ya dok ya, 81%. Pertanyaan saya nomor satu, dokter, emang sebanyak itu ya dok yang terkena katarak? Karena kan dokter Cesa ini kan spesialis mata, kita pengen tahu juga nih bagaimana situasinya kalau seandainya pasien-pasien yang mengalami sakit mata. Apakah memang ternyata sebanyak itu dok? Nah ini bagaimana dokter Cesa? Silakan ya, dokter. Betul, jadi memang mungkin bisa dikatakan penyakit katarak ini penyakit mata yang populer gitu ya. Jadi bahkan di rumah sakit kami, Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, jadi pasien-pasien yang datang itu memang didominasi dengan keluhan tajam penglihatan yang menurun. Setelah kita cek memang ternyata ada kataraknya seperti itu. Dan memang rentangnya luas ya. Katarak ini juga bisa pada usia-usia tertentu, misalkan bayi pada baru lahir gitu juga bisa. Bahkan ya sampai usia mungkin di atas 40 tahun ke atas yang kataraknya memang disebabkan karena faktor usia. Faktor usia. Sebenarnya apa sih dok kalau seandainya kita membahas seputar penyakit katarak ini? Katarak ini penyakit apa sih dok? Dan kira-kira dia kalau seandainya untuk menyerang kita ini seperti apa sih menyerangnya? Karena sebagai orang awam ya pemirsa, kita taunya kalau katarak itu ada apa ya, kayak spot putih gitu di mata. Tapi sebenarnya katarak itu apa dokter Cesa? Ya mungkin per definisi ya. Jadi katarak ini memang ditandai dengan adanya penurunan tajam penglihatan yang disebabkan karena adanya kekeruhan pada lensa mata kita. Kekeruhan pada lensa mata, oke. Ya. Jadi memang kekeruhannya bisa rata, bisa luas gitu ya, tergantung nanti tingkatannya. Dan biasanya pasien yang datang ke kami, seseorang yang menderita katarak itu keluhannya kabur, yang disertai dengan bayangan yang seperti berkabut, seperti itu. Keluhannya itu. Betul, jadi rasanya seperti ketutup awan gitu dok. Nah itu tanda-tanda katarak biasanya seperti itu. Saya sempat baca juga katanya dalam waktu 5 tahun terakhir ini diagnosa yang paling tinggi terutama di Rumah Sakit Mata Undaan ini adalah penyakit katarak. Saya ingin tanya verifikasinya betul atau tidak ini dokter Cesa? Iya betul, jadi memang menurut data yang kami olah ya di Rumah Sakit Mata Undaan memang sampai saat ini bahkan ya 5 tahun terakhir ini peringkat pertama ya penyakit katarak gitu. Jadi memang penyakit ini sangat mendominasi gitu ya pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Mata Undaan. Jadi memang sangat banyak sekali gitu. Tapi sebenarnya penyebab dari penyakit katarak ini apa sih dok? Kalau seandainya tadi kan dokter Cesa katakan anak bayi juga bisa terkena katarak. Padahal selama ini yang kita tahu ya pemirsa, katarak itu biasanya menyerang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah memasuki usia lansia atau pralansia ya. Tapi sebenarnya penyebab dari penyakit katarak ini apa dokter Cesa? Jadi kalau kita ngobrol masalah penyebab ya, jadi multifaktorial. Bahkan yang mungkin tadi saya sampaikan, bayi baru lahir pun juga bisa terjadi katarak yang disebut oleh katarak kongenital. Gitu ya, jadi memang ada bawaan dari lahir. Seperti itu mungkin ada faktor infeksi saat proses kehamilan dari ibu gitu ya. Kemudian perjalanannya usia-usia tertentu, usia remaja, usia sekolah juga bisa terjadi. Mungkin juga ada faktor lain seperti trauma gitu juga bisa terjadi katarak. Bisa disebut dengan katarak traumatika. Dan yang paling banyak memang karena faktor usia di atas 40 tahun atau yang biasa kita kenal dengan katarak senilis. Jadi pasien-pasien di atas 40 tahun yang sudah memiliki kecenderungan terjadinya katarak seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Nah pemirsa, kalau seandainya selama ini kita berpikir bahwa katarak ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah berusia, tapi ternyata
bayi yang baru lahir pun ini bisa terkena katarak. Tadi kalau seandainya Anda sempat pay attention dengan penjelasannya Dr. Chesa, ini kayaknya menyebutkan beberapa jenis ya dari katarak tersebut. Kita akan ulik lebih detail lagi deh kayaknya. Sesaat lagi tetap di Sehat Pagi. Pemirsa masih di Sehat Pagi, masih bersama dengan saya Ali Renomas dan juga ada Dr. Chesa pada pagi hari ini. Dan saya juga mengundang Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Chesa seputar katarak. Apa mungkin di rumah ini lagi tinggal bersama dengan ayah, ibu yang sekarang sedang terkena katarak? Silahkan yang ingin berkonsultasi bisa konsultasi via WhatsApp ya pemirsa. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Tadi ketika di segmen awal, Dr. Chesa ini sempat mention sih beberapa jenis dari katarak. Ada katarak yang biasanya dialami oleh bayi yang baru lahir. Itu biasanya katarak kongenital. Tapi ada juga katarak yang dialami oleh orang-orang sepuh yang memang sudah berusia. Biasanya dialami oleh usia 40 tahun ke atas. Itu ada lagi tuh nama kataraknya. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang kita tanya kembali kepada Dr. Chesa. Untuk jenis-jenis dari katarak itu sendiri sebenarnya ada berapa jenis sih, Dok? Tadi kan ada katarak yang biasanya dialami oleh bayi yang baru lahir. Itu mungkin biasanya disebabkan oleh malnutrisi mungkin ya, Dok ya, kekurangan nutrisi. Infeksi ya, proses infeksi saat mungkin. kehamilan. Jadi proses infeksi saat kehamilan itu bisa mengakibatkan katarak pada bayi yang baru lahir. Ya. Oke, setelah itu ada jenis katarak apa lagi nih Dr. Chesa? Jadi kalau kita bicara masalah penyebab ya, jadi banyak. Biasanya ada juga yang paling populer juga selain katarak senilis pada usia tua, mungkin rentang-rentang aktif-aktifnya kita gitu ya, usia-usia remaja, produktif gitu, mungkin terkena namanya trauma, benturan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya katarak, namanya katarak traumatika. Kemudian ada juga katarak yang disebabkan karena penyakit sistemik, contohnya diabetes mellitus, itu juga bisa menyebabkan juga. Betul, jadi bisa terjadi katarak karena penyakit sistemik, salah satunya diabetes mellitus. Kemudian penggunaan obat-obatan, itu juga bisa. Obat-obatan jangka apa panjang, nih, Dok? biasanya steroid gitu ya, bisa oral, obat minum, kemudian IV gitu ya, suntikan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya katarak. Tapi ini memang prosesnya panjang ya, jadi dalam jangka waktu tertentu, bukan yang pakai terus langsung terjadi katarak gitu, enggak sih. Jadi memang ada jangka panjang penggunaan obat-obatan tertentu, nah itu bisa terjadi juga katarak seperti itu. Bagaimana dengan faktor lingkungan, seumpama faktor lingkungan, lifestyle juga ya, gaya hidup gitu ya. Apakah hal-hal tersebut ini juga bisa mengakibatkan katarak nggak, Dok? Terutama di usia-usia, kalau seandainya kita bilang usia 40 tahun, menurut saya ya, usia 40 tahun itu masih relatif muda dan produktif, Dok, gitu ya. Oke lah, kalau seandainya dibilang usia 60 tahun, memang itu sudah masuk lansia. Tapi 40 tahun, kalau seandainya terkena katarak, ini kan kayaknya kita berpikirnya, wah, there's gotta be something ya, kalau seandainya di usia 40 tahun ini terkena katarak. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah mungkin gaya hidup, gitu ya, faktor lingkungan, genetik, juga apakah itu bisa mempengaruhi katarak juga atau tidak nih Dr. Chesa? Ya tentu setuju. Untuk gaya hidup ya, kita kalau ngomong masalah diabetes mellitus juga mungkin berawalnya dari lifestyle ya, gaya juga. Hidup kita ya. Jadi memang gaya hidup kita yang nggak sehat, mungkin konsumsi gula yang tinggi, akhirnya menyebabkan gula darah kita meningkat, itu juga bisa menyebabkan terjadinya katarak. Kemudian terpapar dengan sinar UV dalam jangka waktu yang lama, itu juga bisa terjadi katarak gitu ya, makin lama makin tebal kataraknya kalau kita terpapar dengan sinar UV yang terlalu berlebih. Kemudian mungkin juga kalau pada usia-usia di atas 40 tahun, setuju ya, memang itu masih produktif ya, kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif gitu ya, kita masih bisa bekerja di depan layar, bahkan menyetir mungkin yang ada pekerjaan terkait dengan transportasi, masih membutuhkan mata untuk bisa eksplor lebih lanjut, lebih luas gitu, setuju. Tapi memang di sini katarak itu perlu dicermati ya. Jadi memang ada yang namanya katarak yang
masih imatur atau tipis. Nah, kalau tipis kadang seseorang itu nggak aware gitu kalau ada katarak. Jadi tajam penglihatannya masih oke. Tapi waktu kita cek, mungkin seseorang tersebut ke dokter spesialis mata, oh udah mulai ada nih bercak-bercak di lensanya, tapi nggak rata. Akhirnya pasien-pasien masih otomatis masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mungkin juga bisa dengan bantuan kacamata. Tapi kalau pada fase-fase yang lanjut, kataraknya sudah luas, rata, putih, semuanya mungkin tampaknya seperti itu ya. Nah itu udah nggak bisa melakukan tindakan, nggak melakukan aktivitas seperti biasa. Nah itu nggak ada solusi lain selain operasi. Kalau seandainya bintiknya itu sudah putih ya dok ya. Betul, rata ya. Kalau seandainya bintik putih itu sebenarnya apa sih dok? Kita kan berpikir kalau seandainya biasanya nih Anda mungkin melihat matanya orang-orang yang sudah sepuh ya, itu ada bintik putih di mata. Kita kalau ngelihatnya, ini jangan-jangan matanya kayak belekan ya di dalamnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bintik putih di bola mata itu apa sih dok sebenarnya yang kalau seandainya memang dialami oleh mereka yang katarak ini dok? Ya jadi kalau katarak sendiri itu kan lensa yang mengeras dan keruh ya. Jadi akhirnya tampaknya seperti ada putih-putihnya gitu. Kadang kalau yang kekeruhannya masih tipis nggak terlalu terlihat ya dengan mata telanjang. Tapi kalau mungkin pernah lihat pada pasien-pasien dengan katarak yang tebel banget, nah itu baru kelihatan ya. Kita lihat dari dekat aja udah tampak gitu ya putih-putih. Itu memang ada bagian dari lensa yang memang mengalami kekeruhan. Faktor penyebabnya banyak yang mungkin tadi saya sampaikan ya. Nah, kalau trauma ya mungkin karena benturan, akhirnya ada perubahan dari kondisi lensanya. Kalau faktor usia juga seperti itu. Kita tahu kita semakin tua, nggak mungkin ya organ kita semakin kuat ya, yang ada betul semakin turun fungsinya. Hal yang sama juga terjadi pada lensa mata kita dan itu sangat-sangat apa ya normal seperti itu. Jadi ada adanya kondisi lensa yang memang mengeruh dan juga mengeras seperti itu. Tapi sekali lagi memang itu sangat relatif, perlu kita cek lebih lanjut, kira-kira itu perlu dilakukan penanganan sesegera mungkin, maksudnya operasi gitu ya, memiliki indikasi untuk operasi atau tidak seperti itu. Dan itu memang dari dokter spesialis mata yang akan menentukan baiknya seperti apa. Sebelum umpamanya melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis mata nih dok, pastinya kan ada gejala-gejala awal ya. Umpamanya kita itu kan sebagai manusia ada alarmnya ya pemirsa, kok agak nggak enak nih penglihatan. Nah ini kira-kira kalau seandainya untuk gejala awal dari katarak seperti apa nih dokter Chesa? Ya, jadi pasien-pasien yang memiliki penyakit katarak ya, itu biasanya datang dengan keluhan pertama kabur. Kaburnya pada rentang tertentu, bisa dari jarak jauh ataupun juga jarak dekat. Kaburnya biasanya khas seperti berkabut atau tertutup awan. Akhirnya untuk melihat pada jarak pandang tertentu dia akan kesulitan. Gitu ya. Kemudian juga ada keluhan silau. Silau juga bisa seperti itu. Jadi memang kalau untuk aktivitas pasti akan ada perubahan ya dari penglihatan yang awalnya normal kok sekarang ada masalah ya. Dan yang ketiga biasanya tadi kalau faktor-faktor yang terkait dengan usia, saran saya 40 tahun tuh biasanya sudah mulai ada, 40 tahun, 45 tahun. Jadi sakit nggak sakit, ada masalah atau tidak ada masalah pada mata, silakan datang untuk kontrol. Nanti akan kita cek lebih lanjut, kira-kira sudah ada pembentukan katarak yang minimal nggak di sana, seperti itu. Dokter Chesa, ini saya umpamanya ngasih contoh kasus nih ya ke dokter Chesa. Karena tadi dokter Chesa katakan biasanya mereka dengan penyakit metabolik seperti diabetes, ini lebih rentan untuk terkena katarak. Seumpama ada seorang pasien, memang ada riwayat diabetes gitu ya, terus menggunakan kacamata, sudah menggunakan kacamata minus, terus kok kayaknya berasa, kok kayaknya minusnya nambah terus ya. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa sudah mengalami katarak atau tidak? Baru saja memasuki usia kepala 40 tahun. Nah ini bagaimana dokter Chesa? Coba kasih contoh kasus ya ke dokter Chesa. Ini bagaimana dok? Kalau saya dengan keluhan seperti itu. Iya. Rumit juga ya ini kasusnya. Rumit ya dok ya. Jadi setuju. Memang jadi pada pasien-pasien dengan kondisi sistemik diabetes mellitus itu kita perlu aware ya. Perlu ada pemeriksaan yang detail gitu. Bahkan ya kalau misalkan diabetes mellitusnya mungkin tegaknya kurang dari 40 tahun, nggak ada salahnya kita untuk cek ke dokter spesialis mata. Dan yang perlu ditekankan lagi, memang kalau sudah terjadi katarak itu tidak bisa dilakukan atau mungkin ada pilihan kacamata sebagai solusinya, itu tidak. Nggak ada ya dok. Betul. Ya? Jadi makanya memang setuju pakai kacamata dengan ukuran apapun
pun rasanya kok tetap nggak nyaman. Jadi memang pada pasien dengan katarak bukan kacamata solusinya, apalagi sudah ada penyakit diabetes. Bisa jadi katarak sudah terbentuk seperti itu ya. Makanya pakai kacamata pasti nggak cocok. Gitu. Jadi saran saya memang pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus belum 40 tahun, nggak apa-apa kita cek aja ke dokter spesialis mata, kita cek apakah sudah ada terjadi katarak atau bahkan mungkin fungsi saraf di mata kita cek juga sekalian. Gitu ya. Dan ini untuk pemeriksaannya memang harus di dokter spesialis mata ya dok. Nggak bisa kalau seandainya di pemeriksaan seperti umpamanya kita ke toko kacamata gitu ya, pemeriksaan mata gratis umpamanya seperti itu ya pemirsa, itu tidak bisa ya dilakukan di situ. Ya, betul. Memang harus idealnya ke dokter spesialis mata karena kita memiliki pemeriksaan yang runut ya, kemudian detail dari depan sampai belakang. Mungkin saat ini kita ngomong katarak, tapi pada pasien dengan diabetes mellitus itu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut bahkan sampai saraf matanya seperti itu. Oh, itulah makanya kenapa harus dilakukan pemeriksaannya di dokter spesialis mata ini pemirsa. Jadi nggak bisa sembarangan ya kalau seandainya udah pakai kacamata, ada riwayat penyakit diabetes, usia sudah kepala 4 ya, terus udah gitu pakai kacamata, kok kayaknya nggak nyaman, ini kayaknya minusnya nambah nih. Periksalah gitu ya ke toko kacamata itu gitu. Itu tidak bisa untuk pemeriksaannya. Alangkah lebih baiknya untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis mata. Takutnya malah nanti kenapa-napa nih saraf matanya. Dan kira-kira seperti apa ya untuk pemeriksaan mata jika kita melakukan pemeriksaannya itu ke dokter spesialis mata terkait dengan penyakit katarak ini. Kami akan bahas sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, kami masih membahas seputar katarak dan saya juga masih mengundang Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Chesa seputar katarak. Silakan yang ingin berkonsultasi bisa via WhatsApp ya pemirsa, nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa untuk selalu cantumkan usia, ini penting nih, usia dan nama Anda ya pemirsa. Dan sekarang sudah ada Bapak Kus yang ada di Bekasi. Selamat pagi Pak Kus. Pak Kus ini bertanya begini, Assalamualaikum dokter, saya ini pria umur 56 tahun dan sudah 2 tahunan terakhir ini mata saya sudah mulai berkabut kalau melihat dok. Saya rasa ini adalah ciri-ciri katarak ya dok ya. Apakah ini bisa disembuhkan dokter untuk penyakit katarak ini? Apakah bisa disembuhkan dengan obat? Atau memang harus dioperasi, dokter? Terima kasih. Dari Bapak Kus Darmawan yang ada di Cibitung, Bekasi. Silakan dokter Chesa untuk Bapak Kus. Ya, jadi untuk Bapak Kus selamat pagi ya Pak ya. Jadi untuk keluhan yang Bapak memang rasakan, ini memang perlu kita confirm dulu dengan pemeriksaan objektif kami di rumah sakit ya, yang ada dokter spesialis matanya. Kita perlu cek tajam penglihatan Bapak berkurang sejauh mana gitu ya. Kemudian juga perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kataraknya. Memang pada kasus Bapak mungkin ada resiko terjadinya katarak gitu, tapi sekali lagi katarak pada fase-fase yang awal itu memang belum membutuhkan operasi seperti itu ya. Jadi mungkin kalau bisa dikoreksi pakai kacamata ya pakai kacamata dulu. Tapi kalau ternyata pakai kacamata sudah tidak bisa membaik seperti itu ya, jadi memang kataraknya udah tebal banget dan merupakan indikasi operasi ya, itu satu-satunya solusi seperti itu. Jadi memang kalau pada kasus seperti Bapak ini perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Dan nanti ada dokter spesialis mata yang akan menentukan terkait tindakan operasi yang diperlukan untuk Bapak. Pemeriksaannya ini akan seperti apa nih dokter Chesa? Karena kan kita ini biasanya kalau melakukan pemeriksaan mata itu adalah di pemeriksaan mata tempat toko kacamata ya. Itu kan dilihat dari huruf dari yang besar sampai yang kecil gitu. Nah kalau seandainya untuk pemeriksaan mata khusus kasusnya katarak ini akan seperti apa dokter Chesa pemeriksaannya? Iya, jadi memang nggak sesimpel kita periksa di toko kacamata, nggak sesimpel itu ya. Okay. Jadi kita pemeriksaannya detail, sekali lagi memang ada tajam penglihatan, pemeriksaan tajam penglihatan yang perlu kita lakukan gitu ya. Jadi jarak 6 meter kita perlu membaca sampai ada batas tertentu, biasanya agak kecil gitu ya, hurufnya makin lama makin kecil. Nah di sini nanti kita perlu lihat pasien ini ada penurunan tajam penglihatan nggak saat membaca Snellen chart namanya ya. Nah kalau misalkan sudah ada penurunan tajam penglihatan seberapa parah. Kemudian selanjutnya kita juga lakukan pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp namanya. Jadi seperti kayak mikroskop
mikroskop seperti itu. Nah, biasanya memang yang memeriksa adalah dokter spesialis mata. Nanti di situ kita lihat apakah sudah ada terbentuk katarak di sana. Kataraknya seluas apa? Kemudian apakah sudah rata atau belum? Nanti kita cross checkkan dengan kondisi tajam penglihatannya. Nah, dari sini kita baru bisa menentukan kira-kira ini tindakannya apa, perlu langsung operasi atau tidak. Bahkan kadang mungkin seseorang yang sudah kita diagnosis katarak dan ini wajib operasi Pak, solusinya hanya operasi, tidak bisa lagi pakai kacamata karena sudah nggak ada ukuran kacamata yang cocok dengan Bapak. Karena memang katarak satu-satunya solusi memang operasi seperti itu ya. Kadang pasien juga ada yang nanti aja lah dok, gitu ya, masih menunda dulu, saya masih kelihatan kok dok. Nah seperti itu. Nah kalau udah kayak gitu memang kembali ke pasien masing-masing seperti itu. Dok, berarti ini katarak kalau seandainya memang istilahnya dia grade-nya masih kecil, itu bisa dengan menggunakan kacamata saja ya? Kacamatanya ini maksudnya bentuknya kacamata minus kah atau kacamata seperti apa nih Dokter Cesa? Apakah mungkin kacamatanya ini berbeda gitu ya? Takutnya untuk kasus katarak kacamatanya ini berbeda, bukan yang minus, bukan yang plus. Nah ini bagaimana Dokter Cesa? Iya, jadi memang itu harus pemeriksaan yang akurat ya, harus detail dan lebih lanjut di dokter spesialis mata karena nanti akan kami tentukan gitu ya, kira-kira ini butuh kacamata atau harus segera operasi seperti itu. Karena kalaupun pasien dengan katarak yang masih bisa menggunakan kacamata, lebih baik dengan kacamata itu juga nggak akan berlangsung lama. Jadi katarak makin lama akan menebal, otomatis kacamata juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Jadi pasti akan berubah terus ukurannya. Jadi memang sekali lagi solusi untuk pasien katarak bukan kacamata ya. Jadi memang kalau dokter sudah menyarankan untuk operasi harus segera dilakukan operasi. Jadi cuma sebagai alat bantu sementara saja dan itu tidak bisa jangka panjang. Pasti akan berubah terus ukurannya. Kalau untuk jenis kacamatanya, kacamata yang sama seperti mungkin minus gitu betul ya. Yang biasa dipakai. Minus, silinder yang gitu-gitu ya jenisnya itu nanti disesuaikan dengan ketika hasil pas pemeriksaannya ya dok. Betul. Ya. Dok, berarti katarak ini bersifat progresif ya dok ya. Dia bisa kalau seandainya yang tadinya mungkin kondisinya santai gitu ya, lama-lama tuh bisa berkembang menjadi lebih parah lagi ya dok ya. Untuk waktu, jangka waktu dari berkembang kasus katarak ini dari yang proses biasa menjadi proses yang lebih berbahaya lagi, biasanya makan waktu berapa lama dok? Ya, jadi kalau melihat kondisi progresif dari katarak sebenarnya masing-masing orang juga nggak bisa kita samakan. Jadi ada yang mungkin setahun udah tebal, kadang ada yang sampai 3-4 tahun baru tebal, butuh dikasih operasi. Gitu? Macam-macam sih sebenarnya. Mungkin ya kalau bicara masalah faktor penyebab bisa karena ada kondisi diabetes, otomatis juga semakin kerasnya cepat gitu ya, tebalnya cepat. Ya. Kemudian juga paparan sinar matahari. Dan mungkin karena kalau katarak yang disebabkan karena faktor usia ya kita pasti usia akan bertambah ya. Otomatis ya di sana juga akan terjadi proses pengerasan dari katarak seperti itu. Ini soalnya dari tadi mendengarkan penjelasannya dari Dokter Cesa, kayaknya ya saya menangkapnya itu semua orang kan pasti akan bertambah usianya ya, akan menua itu sudah pasti. Berarti apakah semua orang itu pasti akan mengalami katarak atau tidak Dokter Cesa? Nah ini dia, takut juga ya pemirsa, akhirnya kalau seandainya semua orang akan mengalami katarak, nah ini bagaimana dok? Betul, ya mungkin bad news-nya iya gitu ya. Gitu karena, ya dok ya? Betul. Tapi ya memang separah apa itu yang perlu kita konfirmasi ke dokter spesialis mata. Nanti akan diskusi mungkin ya seseorang atau pasien dengan dokter spesialis matanya baiknya seperti apa. Ada pilihan-pilihan yang perlu nantinya dipertimbangkan seperti itu. Berarti semua orang itu pasti akan mengalami katarak, makanya pemirsa kayaknya itu ya udah memasuki usia 40 tahun kayaknya dok ya sebaiknya melakukan pemeriksaan mata terkait dengan katarak. Tapi pemeriksaan matanya bukan di toko kacamata ya, tapi di dokter spesialis mata untuk mengetahui nih apakah sudah ada katarak atau belum. Kita sih berharapnya belum ada katarak gitu ya pemirsa. Tapi kalau seandainya kataraknya itu dalam proses yang masih kecil-kecil seperti itu dok, apakah itu yang kecil-kecilnya itu bisa hilangkah dengan pengobatan atau mungkin istilahnya dengan obat tetes mata yang sudah diresepkan oleh dokter spesialis mata, terus dengan perubahan dari lifestyle, yang katarak yang kecil-kecil itu apakah bisa hilang ataukah
akan tumbuh menjadi lebih besar. Nah ini bagaimana Dokter Chesa? Iya, jadi kalau memang kita sudah ketemu katarak gitu ya, seseorang udah menderita katarak, pasti otomatis dia akan progresif. Sekali lagi ini penyakit yang progresif, apalagi karena faktor usia bertambah, otomatis pembentukan katarak akan tetap terjadi gitu. Tapi ya memang kita nggak bisa ada patokan dalam 1 tahun pasti tebel nih, enggak. Jadi memang beragam kondisinya. Kemudian pada pasien-pasien diabetes juga seperti itu. Kadang mungkin gula darahnya naik turun gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya katarak yang progresif. Intinya adanya katarak yang minimal itu tidak bisa hilang, begitu ya. Dia akan tetap terus berjalan. Itu makin lama makin keruh, makin mengeras lensanya seperti itu. Jadi solusinya pasti akan dilakukan tindakan operasi katarak. Nah ini dia, kalau seandainya operasi katarak, kira-kira akan seperti apa nih prosedurnya? Tapi kalau seandainya Dokter Chesa, biasanya nih pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan yang melakukan operasi mata ya khusus untuk katarak, ini biasanya usianya usia berapa nih Dokter Chesa? Jadi memang karena beragam ya kalau yang datang di Rumah Sakit Mata Undaan, karena rumah sakit mata kami rumah sakit khusus ya, rumah sakit khusus mata. Jadi dari rentang usia bayi yang tadi saya sebutkan katarak kongenital pun juga banyak. Tapi memang yang paling banyak itu karena faktor usia atau disebut katarak senilis. Seperti itu, jadi usia di atas 45-50 tahun lah. Itu paling banyak ya. Ya. Yang usia di atas 50 tahun, ini yang paling banyak untuk operasi katarak ini. Betul. Nah ini untuk prosedur dari operasi katarak ini akan seperti apa ya pemeriksa? Karena kan kita bayanginnya kalau operasi mata itu agak takut gitu ya. Belum lagi kayaknya mungkin posisi mata kan harus melek terus, ini apa nggak perih atau nggak gimana ya. Kira-kira akan seperti apa nih prosedur untuk operasi katarak? Kami akan bahas sesaat lagi. Saya juga mengundang Anda pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Chesa seputar katarak. Ini kan katanya banyak banget sih dialami oleh masyarakat Indonesia terutama untuk katarak ini. Silakan yang ingin berkonsultasi bisa konsultasi langsung via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Membahas seputar katarak, memang ternyata ini tidak ada pengobatan untuk katarak kecuali operasi pemirsa. Dan kira-kira seperti apa sih untuk tindakan operasinya? Anda pernah kebayang nggak ketika mata Anda atau mungkin katarak itu dioperasi, ini kan posisi mata harus terbuka ya. Kita aja kalau melek terus pasti akan berkedip kan, ngerasa kayak matanya gatel. Tapi ini bagaimana dengan proses operasi dari katarak ini sendiri pemirsa? Saya kembali lagi kepada Dokter Chesa. Bagaimana dok, untuk prosedur dari operasi katarak ini akan seperti apa Dokter Chesa? Ya mungkin jelasin singkat aja, sebenarnya nggak seserem itu sih ya. Jadi kalau misalkan khawatir kedip-kedip, kita ada alat. Jadi nanti kondisi mata itu pasti akan selalu terbuka karena kita perlu visualisasi yang luas gitu ya, terkait mata kita harus tampak seluruhnya. Jadi nanti dibuka dengan alat. Jadi kita boleh berkedip, tapi dengan adanya tahanan dari alat tersebut, otomatis kedipan kita agak berkurang seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya dilakukan teknik operasi yang paling terkini, tercanggih ada phacoemulsification. Nah ini nantinya akan dilakukan penghancuran dari katarak tersebut dengan menggunakan alat phaco namanya ya. Kemudian katarak tersebut akan hancur dan selanjutnya kita pasang lensa tanam. Harapannya dengan lensa tanam dengan ukuran yang sudah disesuaikan ini bisa membantu pasien lebih terang lagi melihatnya karena kan kataraknya sudah dihancurkan seperti itu ya. Terus kalau kataraknya udah dihancurkan itu akan pergi kemana dok? Hancuran dari katarak itu akan diserap oleh tubuh kah? Keluar lewat air urin kah? Atau bagaimana nih dokter? Jadi dengan teknik phacoemulsification ini, jadi dengan menggunakan alat nanti akan dihancurkan di dalam dan kemudian disedot oleh mesin tersebut gitu. Jadi memang tidak kita sekali lagi memang ini macam-macam ya tekniknya, tapi yang paling terkini adalah teknik phaco ini. Memang ada teknik lain, teknik manual yang dikeluarkan kataraknya secara utuh seperti itu dan nantinya mungkin ada beberapa jahitan gitu ya. Ini pada kasus-kasus katarak yang khusus. Tapi kalau katarak yang
baik-baik aja, fisiologis saja, itu bisa dilakukan dengan teknik Phaco ini. Jadi dihancurkan di dalam, kemudian kita serap kataraknya dengan menggunakan mesin ini, seperti itu. Jadi tidak perlu ada jahitan. Oh, tidak perlu ada jahitan. Ya. Tapi apakah untuk kondisi ketika operasi katarak itu, apakah pasien dibius dulu kah atau tidak nih, Dokter Chesa? Ya, jadi memang kalau tindakan di mata itu kebanyakan biusnya lokal, jadi tidak bius tidur, tidak bius total seperti itu ya. Jadi hanya di mata saja. Biasanya kita lakukan dengan pemberian obat tetes, obat tetes untuk biusnya. Kemudian jika masih membutuhkan tambahan obat bius, kita bisa suntik di area mata seperti itu. Tapi sekali lagi tidak seserem itu ya. Jadi dengan obat-obatan tersebut sudah sangat poten dan biasanya pasien-pasien yang dilakukan tindakan operasi Phaco merasa nyaman-nyaman aja. Makan waktu berapa lama, Dok, untuk tindakan operasi ini? Ini untuk kasus yang medium atau untuk kasus yang berat, Dok, kira-kira? Dan tadi Dokter Chesa sempat jelaskan dengan teknologi Phaco itu, apakah ini untuk kasus katarak yang medium ataukah untuk kasus yang relatif berat, Dokter Chesa? Iya, jadi untuk kasusnya sendiri kita perlu lihat dan memang dari dokter spesialis mata yang akan menentukan ya, baiknya dilakukan teknik Phaco atau teknik manual yang tadi memang membutuhkan beberapa jahitan. Jadi pada pasien-pasien yang dilakukan tindakan Phaco ini biasanya ya setelah dilakukan tindakan tersebut ya pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Bahkan setelah H+1-nya itu bisa langsung terang, biasanya sudah ada perubahan yang signifikan. Makan waktu berapa lama sih, Dok, untuk operasi Phaco itu? Untuk operasi Phaco biasanya 15-20 menit cepet gitu banget ya. Cepet banget. Jadi memang kadang pasien pun juga kayak ngerasa nggak diapa-apain, cuma ngelihat satu titik aja, ngelihat lampu gitu, kok udah selesai, Dok, gitu. Oke. Ternyata secepat itu pemirsa untuk operasi katarak ini dengan teknologi Phaco ini ya, 15-20 menit. Itu ibaratnya kita baru kelar angop udah langsung kelar operasinya ya, Dok. Iya. Tapi setelah operasi katarak itu ada nggak hal-hal yang mungkin sebaiknya dihindari oleh pasien gitu ya, dan atau mungkin hal-hal yang sebaiknya dilakukan lebih banyak untuk pasien pasca dari operasi katarak itu, Dok? Ya betul, jadi ya sebagaimana mestinya ya dilakukan operasi pasti ada pasca atau pemulihannya gitu ya. Biasanya kita ada pantangan-pantangan khusus, biasanya nggak boleh kena air selama 1 bulan. Oh, nggak boleh kena air selama 1 bulan. Kemudian biasanya posisi pada pasien-pasien dengan agama Islam membutuhkan untuk wudhu, kita sarankan tayamum dulu. Kemudian nggak boleh posisi yang sujud seperti itu. Jadi posisi sujud nggak boleh. Betul, posisi sholatnya sambil duduk aja, mungkin seperti itu. Posisi sujud nggak boleh, posisi ruku pun nggak boleh. Iya, jadi posisi yang istilahnya matanya itu posisi rendah ya pemirsa. Ini yang tidak boleh ya. Oke, selain itu apalagi nih, Dok, yang sebaiknya dihindari? Ya, mungkin juga ada aktivitas yang berlebihan seperti angkat-angkat berat gitu juga kita nggak sarankan. Tapi ya jangan khawatir, pemulihan hanya berjalan 1 bulan aja kok ya, nggak selamanya. Jadi selama 1 bulan itu sudah melalui pantangan-pantangan tersebut aman, setelah itu boleh bebas. Untuk makanan apakah ada yang harus dihindari pasca dari operasi katarak itu, Dok? Ya, kalau untuk pasien-pasien yang normal ya tidak ada masalah sistemik seperti diabetes mellitus, mungkin juga hypertension. Nah, itu kan memang ada larangan-larangan tertentu ya pada pasien-pasien khusus dengan darah tinggi dan juga kencing manis. Kalau nggak punya, aman aja kalau masalah makanan. Oke. Bagaimana dengan umpamanya, Dok? Takutnya kan yang biasa selama ini bayangan kita kalau habis selesai operasi mata, itu kadang akan ada terasa agak sedikit aneh gitu di bagian mata. Entah itu mungkin perih, atau apalagi kalau seandainya terkena sinar. Sinar lampu mobil, lampu motor, sinar matahari. Nah, itu adakah pantangan-pantangan supaya jangan sampai terkena sinar-sinar tersebut atau bagaimana nih, Dokter Chesa? Sebenarnya kalau spesifik sinar sih enggak ya, karena setelah operasi kalau misalkan nggak ada masalah biasanya langsung terang. Jadi pasien tuh dari yang awalnya kabur sekali, ini kok keterangan, Dok, gitu ya. Kadang karena mungkin butuh adaptasi dulu ya, yang dari awalnya dia kabur banget, sekarang udah lebih baik gitu. Kalau masalah sinar sih nggak ada pantangan terkait itu ya. Nggak ada ya. Tapi intinya itu tadi, walaupun operasinya, istilah operasinya kan 15 menit sampai 20 menit gitu ya, Dok ya. Ini sudah istilahnya 15 sampai 20 menit aja ya di ruang operasi ya, Dok ya, pasien ini. Tapi setelah operasi itu harus dihindari posisi seperti mungkin posisi ruku
posisi sujud gitu ya, posisi yang istilahnya bikin mata kita itu agak lebih rendah, itu yang harus dihindari, tidak boleh terkena air. Jadi kalau cuci muka, bagian sebelah sini aja ya dok ya yang dicuci ya. Tapi kalau seandainya setelah operasi katarak, apakah akan ada penutupan matanya itu dengan menggunakan perban ataukah tidak nih dokter Cesa? Jadi kalau setelah operasi biasanya kita tutup dulu ya. Ini untuk supaya menghindari paparan dari lingkungan luar. Jadi kita tutup dulu, tapi besoknya saat H+1 operasi sudah boleh dibuka. Nanti akan juga ada tetes mata rutin yang harus dipakai oleh pasien selama 1 bulan full. Nah, jadi setelah operasi H+1 langsung buka aja nggak apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan tetes mata. Dok, kalau seandainya kataraknya nih ada di 2 mata, di mata kanan dan mata kiri. Nah, untuk operasinya ini apakah akan langsung dilakukan di 2 mata tersebut ataukah satu-satu dulu nih dokter Cesa? Kalau ada katarak di 2 mata biasanya kita lakukan satu-satu ya. Karena ya itu tadi setelah operasi biasanya setelah operasi kita langsung tutup matanya. Jadi kalau misalkan dua-duanya kan kayaknya pasien nggak nyaman. Jadi biasanya kita lakukan satu-satu dulu. Mungkin nantinya kalau misalkan mau lanjut operasi mata satunya bisa selang sekitar 1 bulan gitu ya. 1 bulan setelah itu baru bisa operasi mata yang satunya. Baik kalau begitu. Dok, kita jeda sejenak ya dokter Cesa. Pemirsa, kami harus jeda sejenak, tapi nanti ketika saya kembali saya ingin bertanya kepada dokter Cesa ya. Kalau seandainya nih sudah dilakukan operasi katarak, berarti kan sudah dinyatakan sembuh. Apakah katarak ini bisa muncul lagi ataukah tidak? Sesaat lagi pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ya kepada dokter Cesa, apakah ketika katarak ini sudah dioperasi dan dinyatakan sembuh, apakah bisa muncul lagi atau tidak nih? Nah, bagaimana dokter Cesa ketika sudah operasi katarak dinyatakan sembuh ya oleh dokter, apakah katarak ini bisa muncul lagi atau tidak dok? Apalagi kalau seandainya untuk usia-usia, let's say lah 45 tahun gitu, bisa muncul lagi nggak dok? Kalau katarak sudah dilakukan tindakan gitu ya, operasi katarak tidak akan muncul lagi gitu ya. Tapi mungkin nantinya akan ada kekeruhan atau gangguan penurunan tajam penglihatan. Nah itu disebabkan karena kekeruhan di rumah lensanya. Jadi kan kita masukkan lensa tanam. Kemudian biasanya karena gesekan lensa tanam tersebut akan muncul kekeruhan di rumah lensanya. Tapi itu bukan katarak ya namanya ya. Jadi namanya beda lagi, bukan akhirnya muncul lagi katarak, seperti itu tidak. Dan untuk tindakannya sendiri tidak perlu operasi, kita lakukan laser itu langsung beres. Oke, baik kalau begitu. Dokter Cesa, ini sudah ada Bu Nining dari Bekasi yang ingin bertanya kepada Dokter Cesa. Halo, selamat pagi Bu Nining. Assalamualaikum dokter, saya ini Bu Nining nih dari Bekasi. Saya mau bertanya nih dok, apakah betul setelah operasi katarak ini tidak boleh menunduk terlalu lama? Dan apakah katarak itu ada pengaruh dari paparan sinar matahari ya dok ya? Mohon pencerahannya, soalnya saya baru mengikuti nih dok. Gitu. Nah silakan dokter Cesa untuk Ibu Nining yang ada di Bekasi. Iya, kalau setelah operasi, kalau nunduk seperti kita menulis gitu ya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lihat HP gitu juga nggak ada masalah. Tapi posisi yang seperti sholat tuh ya, ruku, sujud itu yang saran saya ya jangan dulu selama 1 bulan seperti itu. Tapi setelah 1 bulan sudah bebas, posisi apapun boleh. Kemudian kalau untuk faktor penyebab tadi ya mungkin agak balik lagi ke awal, memang faktor penyebab sinar UV, paparan sinar UV yang berlebih itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya katarak. Oh oke. Berarti benar dong ya dok ya kalau seandainya kita mau keluar tuh siang hari atau kita mau pergi ke pantai itu pakai sunglasses gitu, kacamata hitam, betul. Itu betul ya dok ya? Betul, setuju. Itu jadi, untuk melindungi mata itu betul? Iya, betul sekali. Jadi memang itu salah satu yang kami sarankan. Jadi sunglasses itu bukan gaya-gayaan ya. Jadi kalau kami dokter mata sangat menyarankan, apalagi negara kita negara tropis ya. Jadi sinar mataharinya sangat menyengat gitu. Jadi sarannya memang menggunakan sunglasses itu lebih baik. Oke. Sunglasses yang seperti apa dok? Soalnya zaman sekarang kan banyak banget tuh ya kacamata hitam yang dijual bebas, bentuknya keren banget gitu, pokoknya kekinian. Tapi ternyata ini tidak ada UV-nya, tidak ada pelindungnya segala macam. Pokoknya
cengdem aja gitu, goceng adem aja gitu dok. Yang penting kalau di foto kece gitu ya. Mau itu ada UV protektornya kayak apa kayak bodo amat gitu. Nah, kira-kira kacamata hitam yang seperti apa nih yang disarankan oleh dokter spesialis mata untuk melindungi mata supaya tidak gampang atau tidak cepat terkena katarak ini dok? Iya, jadi kalau yang saya sarankan memang yang ada UV filternya. Jadi bukan yang asal model atau frame-nya oke gitu ya. Jadi memang kita bicara fungsi. Jadi supaya akhirnya sinar UV itu tidak masuk ke mata kita. Jadi otomatis ada penghalangnya, ada filternya seperti itu. Jadi yang dengan UV filter. Nah biasanya tuh kalau kacamata yang ada UV filternya gitu ya, yang polarized gitu ya, yang bikin istilahnya pas lagi pakai itu matanya jadi adem, itu memang agak lebih mahal sedikit, agak lebih pricey harganya dibanding kacamata yang istilahnya cengdem ini ya pemirsa. Tapi kita sekarang harus jeda dulu ya pemirsa. Nanti ketika saya kembali saya mau minta tips dari Dokter Chesa bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan mata dan kira-kira komplikasi dari mata yang memang katarak yang tidak diobati secara segera. Sesaat lagi tetap di Sehat Pagi. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan saya mau membacakan dulu ada Ibu Jani dari Surabaya. Hai, selamat pagi Bu Jani. Mau bertanya gini, dok saya mau tanya nih obat tetes mata kering gitu ya. Apa ya dok ya yang kira-kira disarankan? Dan kalau seandainya untuk obat tetes mata kering, apakah itu bisa digunakan dan dipakai terus-menerus? Ini kayak ada Cenfresh, Cendo, Hialut. Nah ini bagaimana Dokter Chesa untuk Ibu Jani yang ada di Surabaya? Silakan dok. Iya. Mungkin Ibu Jani ini bisa saya kesimpulkan mungkin ada masalah dengan mata kering ya. Iya, mata kering. Betul, jadi memang rutin pakai artificial tears atau air mata buatan. Boleh Ibu dipakai aja yang tadi disebutkan rutin gitu nggak masalah, itu hanya supaya agar mata lembab. Jadi pakai per jam gitu nggak masalah dan bisa dijual bebas seperti itu. Tapi ya untuk kondisi mata kering seperti ini perlu ada pemeriksaan lebih lanjut kalau saya boleh saran ya. Karena mata kering sendiri jangka panjangnya bisa muncul hal-hal yang beragam seperti iritasi, itu pasti akan tidak nyaman. Jadi saran saya memang harus konsultasi lebih lanjut apakah memang butuh artificial tear saja seperti yang Ibu punya atau mungkin ada obat tambahan lain. Oke, dok, komplikasi dari penyakit katarak jika tidak ditangani secara tepat dan juga cepat ini apa dok komplikasinya? Yang utama memang kebutaan ya akhirnya, betul. Jadi katarak karena dia progresif, makin lama makin keras, makin keruh ke lensa mata kita, otomatis tajam penglihatan makin turun. Nah katarak ini posisinya agak di depannya dari saraf mata, otomatis dia akan menghalangi fungsi dari saraf mata kita. Akhirnya saraf mata kita nggak bisa optimal ya untuk bekerjanya. Nah makin lama saraf mata kita tertutup oleh katarak, otomatis ini fungsinya pasti akan makin turun dan bisa sampai timbul kebutaan tentunya. Oke, baik kalau begitu. Kasih tips dok bagi kita semua ya, karena kan tadi Dokter Chesa katakan tiap orang itu kalau udah usia 40 tahun ke atas ini biasanya pasti mengalami katarak gitu. Yang membedakan ini kataraknya parah atau enggak gitu ya. Tapi bisa nggak sih dok sebenarnya dihindari untuk katarak ini? Kalau seandainya bisa, tolong kasih tipsnya dok untuk kita semua. Dan juga mungkin buat pemirsa di rumah yang sedang mengalami katarak, baru saja operasi katarak, apa nih dok tipsnya? Silakan Dokter Chesa. Iya, jadi untuk tips-tipsnya mungkin kalau masalah usia kayaknya kita nggak bisa rubah ya. Jadi itu udah pasti nambahnya. Tapi mungkin faktor-faktor lain, biasanya paparan sinar matahari. Mungkin saran saya memakai sunglasses dengan UV filter pada siang hari gitu ya, boleh dilakukan secara rutinitas gitu ya, sehari-hari boleh dipakai. Kemudian biasanya katarak karena faktor sistemik, berarti kita harus menjaga pola hidup sehat ya untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus. Mungkin kurangi gula ya, jangan konsumsi berlebihan seperti itu. Kemudian kalau lagi kita bicara dengan katarak traumatika, biasanya ada benturan-benturan, ya kita harus lebih hati-hati dalam aktivitas kita sehari-hari. Biasanya pada pasien-pasien yang produktif gitu ya, usia produktif 30-40 tahun seperti itu. Dan yang paling penting kita harus cek ke dokter spesialis mata, kondisi mata kita. Saya sarankan sakit nggak sakit, biasanya 6 bulan sekali boleh
cek kira-kira ada permasalahan apa supaya kita bisa deteksi lebih dini, otomatis tidak sampai ke arah yang fatal seperti itu ya. Oke, baik kalau begitu. Dokter Cesa ini prakteknya di mana kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang ingin datang berkonsultasi langsung dengan Dokter Cesa, bisa mencari Dokter Cesa di mana, Dok? Ya, saya saat ini berpraktek di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan juga di Rumah Sakit Sela Medika Sidoarjo. Oh, baik kalau begitu. Dokter Andita Cesari, spesialis mata. Terima kasih banyak Dokter Cesa. Sama-sama. Sudah mau meluangkan pagi harinya ya pemirsa. Sehat selalu ya, Dok. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Memang sih kalau yang paling benar menurut saya, apalagi kalau sudah usia kepala 4 ya, luangkanlah waktu untuk periksa mata Anda ke dokter spesialis mata. Supaya bisa diketahui nih, apakah Anda mengalami katarak ataupun tidak. Jadi kalau seandainya sudah mengalami katarak, bisa langsung dicari solusinya kira-kira akan seperti apa tindakan yang akan dilakukan oleh dokter spesialis mata Anda untuk cemerlangnya mata Anda kembali. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu jiwa dan raganya, sampai jumpa.